Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Santo Adi Nugraha selaku Deputi Direktur Madya, Bapak Doni Santoso selaku Asisten Direktur Madya, Bapak Aditya Reza Lakmita selaku Manajer Senior, dan Ibu Carla Aulia selaku Asisten Manajer. Kepada Bapak Santo Adi Nugraha beserta tim kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum masuk ke pemaparan, izinkan saya juga mewakili teman-teman menyampaikan turut berduka cita atas bencana yang dialami di Sumatera. Tentu ini berdampak juga kepada perbankan gitu ya, karena secara perekonomian akan sangat mengganggu. Semoga bencana ini bisa segera tertangani dengan baik dan masyarakat bisa pulih kembali dan kegiatan perekonomian juga bisa bertumbuh kembali. Amin. Baiklah, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan pejabat dari perbankan yang hadir secara daring, baik Bank Umum maupun BPR tentu, karena materinya ada beberapa yang terkait dengan Bank Umum, ada juga BPR. Yang saya hormati juga pengurus dan pimpinan asosiasi perbankan dan juga seluruh audiens peserta yang hadir secara daring. Untuk sesi pertama pagi ini yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan SEOJK nomor 24 tahun 2025 yang baru saja terbit sekitar seminggu atau ya seminggu lalu gitu. Sehingga ini masih hangat dan ini menggantikan SEOJK nomor 28 tahun 2021 yang merupakan turunan dari POJK 15 tahun 2021 ya. Tentang rencana bisnis BPR dan BPR Syariah. Nah, jadi POJK-nya tetap mengacu pada POJK 15 tersebut. Namun demikian, peraturan pelaksananya atau secara teknisnya kami lakukan penyesuaian di SE OJK 24 tahun 2025 ini. Ada beberapa hal yang menjadi landasan dalam rangka untuk peningkatan kualitas RBB, baik dari proses penyusunan sampai dengan pelaksanaan, evaluasi, dan sampai pelaporan ya. Karena nanti akan ada banyak hal sebenarnya yang masih tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya, namun ada beberapa update yang juga kita selaraskan dengan amanat Undang-Undang P2SK, kemudian tadi disampaikan roadmap perbankan, pengembangan perbankan BPR atau RP2B, yang diantaranya adalah terkait dengan penekanan peningkatan peran Dewan Komisaris dalam proses penyusunan RBB BPR. Kemudian juga ada amanat bahwa ada perluasan kegiatan yang bisa dilakukan oleh BPR yang tentu dengan persyaratan tertentu dapat melakukan penawaran umum di pasar modal, kemudian penyertaan modal, sinergi, dan juga yang lagi kita lakukan bersama yaitu konsolidasi, dan juga ada terkait dengan penyesuaian jaringan kantor. Selanjutnya untuk lebih detail dan lebih fokus gitu untuk isi dari apa yang diatur dalam SEOJK ini akan dijelaskan oleh Pak Adit nanti setelah sesi pemaparan akan kita buka sesi diskusi. Namun demikian Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan melalui Q&A di Zoom ya. Selanjutnya saya minta bantuan Mas Adit untuk menyampaikan kepada Mas Adit, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santo atas kesempatannya. Izin Bapak Ibu, kami melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan di awal terkait latar belakang serta apa sih sebenarnya sebab musababnya atau semangat kita untuk melakukan perubahan terkait dengan SEOJK rencana bisnis bagi BPR.
Tadi sudah disinggung ada beberapa ketentuan atau ada beberapa landasan yang membuat kita untuk perlu dilakukannya segera amandemen ataupun perubahan di SEOJK yang sebelumnya terkait dengan rencana bisnis. Yang pertama tadi sudah disinggung terkait dengan Undang-Undang P2SK itu sendiri, yang mana memang dari implementasi Undang-Undang P2SK itu Bapak Ibu juga mungkin sudah tidak familiar lagi, ada beberapa POJK yang sudah dikeluarkan atau sudah ditetapkan oleh OJK. Yang pertama itu adalah POJK 7 tentang BPR dan BPRS atau biasa kita sebutnya adalah POJK kelembagaan BPR dan BPRS. Kemudian ada juga POJK 9 terkait dengan penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR syariah. Kemudian juga ada POJK 23 yang terbaru terkait dengan transparansi pelaporan bagi BPR dan BPRS, serta yang terakhir yang tidak kalah penting adalah POJK 26 terkait dengan perluasan kegiatan usaha perbankan. Nah, dari beberapa POJK ini termasuk juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Santo juga, dengan adanya roadmap pengembangan ini kami juga mencoba bagaimana agar kualitas dari rencana bisnis yang dibuat oleh BPR itu mengalami peningkatan atau bahkan menjadi hal yang strategis yang akan dilihat baik itu kepada stakeholder BPR dalam hal ini PSP ataupun mitranya, serta juga nanti dalam hal ketika ingin melakukan kerjasama dengan pihak eksternal BPR, seperti itu. Selanjutnya mungkin izin Bapak Ibu karena keterbatasan waktu kami akan nanti lebih ke arah apa saja sih perubahan-perubahannya di dalam SEOJK termasuk juga format pelaporannya. Nanti kami akan lebih fokus ke sana karena keterbatasan waktu juga. Yang pertama kita langsung masuk ke dalam ringkasan pokok pengaturannya, itu di ketentuan umum. Di situ disampaikan bahwa Bapak Ibu sudah tidak heran lagi ya apa yang namanya rencana bisnis itu apa sih sebenarnya. Ya, rencana bisnis adalah kalau dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha dalam rangka dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. Iya. Itu memang benar dari definisi rencana bisnis itu sendiri, yang mana itu nanti rencana bisnis disusun oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Nah, teknik penyusunan ataupun perumusan rencana bisnis BPR itu kan setiap BPR mungkin memiliki perbedaan, yang ada yang secara bottom up, ada juga yang secara top down. Jadi kami mencoba mempelajari itu dulu untuk kemudian nanti akan merumuskan bagaimana teknik penyusunan RBB dalam rangka untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi dalam penyusunan di sini di bagian ketentuan umum kami coba menambahkan peran penting kepada Dewan Komisaris, yang mana memang di sini nanti Dewan Komisaris itu memiliki keterlibatan sejak awal penyusunan. Karena memang kita sama-sama ketahui kalau misalnya dilihat dari alur prosesnya, di sini Dewan Komisaris itu menyetujui apa yang sudah disusun oleh direksi dengan sebelumnya memberikan arahan-arahan strategis atau message dari stakeholder BPR itu sendiri, dalam hal ini PSP. Namun di sini kami juga mencoba bagaimana agar kualitas RBB ini menjadi lebih baik. Keterlibatan di awal Dewan Komisaris ini sudah dapat dilakukan gitu loh. Adapun nanti keterlibatannya salah satunya kita sama-sama tahu Dewan Komisaris itu memiliki rapat rutin yang wajib mereka laksanakan. Nah, di situ nanti di dalam agenda rapatnya itu bisa memasukkan terkait pembahasan yang berkaitan dengan RBB. Termasuk juga dimungkinkan bagi Dewan Komisaris untuk mengundang direksi untuk membahas mengenai permasalahan kinerja kah atau kebijakan operasional dan atau terkait mengenai RBB-nya itu sendiri. Jadi Bapak Ibu kami tekankan kembali sebenarnya semangat kami melakukan penyesuaian ataupun amandemen dari RSOJK ini adalah lebih ke ingin meningkatkan kualitas dari penyusunan RBB itu sendiri. Sehingga nanti ada beberapa penyesuaian-penyesuaian, baik itu di cakupan, kemudian juga tadi yang sudah disinggung adanya perubahan lebih dari satu kali, kemudian nanti teknik pelaporannya juga ada sedikit perubahan dalam laporan dan formatnya juga. Nah, yang tidak kalah penting dalam rangka meningkatkan kualitasnya itu sendiri, kami mencoba membuka ruang dalam hal ini adalah BPR dapat menggunakan
jasa profesional dalam penyusunan RBB. Jadi memang penggunaan jasa profesional ini diharapkan sebenarnya semangatnya kemarin agar ketika melakukan perekrutan ataupun penggunaan jasa profesional ini banyak hal yang kemarin coba kami diskusikan di dalam baik itu survei, kemudian in-depth interview atau bahkan melakukan hearing dengan beberapa BPR. Sebenarnya semangat kami dibukakan ruang seperti ini dalam hal ini jasa profesional dalam penyusunan RBB itu sebenarnya ada beberapa tujuan. Yang pertama itu peningkatan kualitas perencanaan. Itu pertama yang memang kita coba dorong gitu loh. Karena memang di sini jasa profesional ini diharapkan mereka memiliki keahlian khusus. Semisal mereka bisa melakukan kemampuan atau kompetensi untuk melakukan analisis pasar ataupun nanti memproyeksikan target apa, memproyeksikan bisnis ke depannya seperti apa, kemudian mungkin bisa membantu dalam menyusun manajemen risiko yang baik atau bahkan bisa memberikan masukan dalam hal nanti memutuskan strategi bisnis. Selain itu juga dengan menggunakan jasa profesional ini kita sama-sama tahu bahwa dan menyadari bahwasanya BPR itu memiliki size atau kompleksitas bisnis yang berbeda-beda sehingga dengan adanya penggunaan jasa profesional ini diharapkan ke depannya itu bisa mengefisiensikan atau bisa mempersingkat waktu dalam penyusunan seperti itu. Dan juga mengefisienkan juga sumber daya yang akan digunakan karena semuanya nanti untuk analisis, kemudian juga proyeksi dan sebagainya memang membutuhkan effort, waktu, tenaga dan sumber daya yang banyak. Dengan diharapkan dengan menggunakan jasa profesional ini nanti hal tersebut bisa diefisiensikan. Kemudian juga kenapa sih perlu menggunakan jasa profesional ini, tujuannya sebenarnya untuk lebih mendukung nanti dalam proses pengambilan keputusan yang lebih objektif. Dalam hal ini mungkin penentuan target, kemudian bagaimana how to achieve-nya, bagaimana pencapaiannya, seperti itu. Dan juga mendorong bagi BPR itu juga nanti bisa mendapatkan masukan agar lebih bisa transformasi ataupun adanya inovasi-inovasi yang mungkin bisa disampaikan oleh si jasa profesional. Nah, dari tujuan-tujuan itu kami coba membuka ruang agar dapat BPR itu bisa menggunakan jasa profesional. Ini sifatnya adalah opsi. Jadi BPR ini bisa menggunakan, bisa enggak. Dalam hal ini harus ada kemauan dan juga kemampuan gitu. Jadi tidak mungkin ada kemauan tapi tidak ada kemampuan, dalam hal ini mungkin tidak didukung, oh Pak biayanya terlalu mahal, ya jangan dipaksakan gitu. Karena ini sifatnya adalah opsional. Nah, terkait dengan penggunaan jasa profesional itu sendiri, itu tidak serta-merta kami batasi juga, ada beberapa kebijakan-kebijakan mungkin Bapak Ibu juga sempat melihat di POJK terkait dengan penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS itu juga. Jadi yang mana memang jasa profesional ini perlu juga dilandasi dengan perjanjian tertulis. Yang mana memang nanti di dalam perjanjian itu antara BPR dengan si jasa profesional ini itu di perjanjiannya ya minimal adalah mencakup ruang lingkup, tanggung jawab, hak kewajiban, kemudian jangka waktunya itu juga harus jelas, jadi tidak serta-merta itu diperpanjang terus-menerus seperti itu tanpa adanya hasil analisis ataupun evaluasi seperti apa gitu loh. Serta juga perlu mempertimbangkan biayanya juga seperti itu. Nah, selanjutnya juga untuk jasa profesional ini diharapkan dia itu independen gitu loh. Dalam hal ini kita melihatnya adalah memiliki kualitas untuk mengerjakan proyek yang memerlukan keahlian khusus gitu. Jadi tidak ada kaitannya dan benar-benar independen gitu loh. Dan apabila penggunaannya ini ternyata tidak independen, itu nanti kita bisa kenakan di dalam POJK penerapan tata kelola itu sendiri. Selain itu juga ketika melakukan penunjukan atau penggunaan jasa profesional itu BPR diharapkan dia perlu adanya rekomendasi juga dari Dewan Komisaris. Jadi tidak serta-merta pengurus dalam hal ini direksi langsung menunjuk tanpa adanya rekomendasi. Nah, di dalam penggunaan jasa profesional tersebut
ini tidak menghilangkan kewajibannya bagi direksi terkait dengan tanggung jawab direksi dalam proses penyusunan RBB. Walaupun menggunakan jasa profesional, tanggung jawab terkait dengan isi RBB, pelaksanaannya, kemudian perumusannya dan lain sebagainya, itu tetap berada di direksi. Peran jasa profesional ini kami ingatkan lagi Bapak Ibu hanya sebatas memberikan rekomendasi dan masukan saja, tapi tidak bertanggung jawab dengan isi. Makanya ketika nanti sudah diberikan rekomendasi atau diberikan draftnya dari si jasa profesional, ini tanggung jawabnya tetap melekat kepada direksi itu sendiri. Kemudian juga kami mengharapkan juga dan meminta kepada anggota direksi, dewan komisaris, PE, bahkan pegawai BPR-nya itu tetap menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam penunjukan jasa profesional. Dan juga wajib merahasiakan terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Karena memang sebagaimana nanti dalam prakteknya dimungkinkan bahwasanya jasa profesional akan meminta data-data yang sifatnya sensitif untuk dalam rangka mendukung jasa profesional untuk membuat suatu rekomendasi. Makanya nanti juga di dalam perjanjiannya antara jasa profesional dengan si BPRA itu perlu juga ditambahkan klausul terkait dengan rahasia bank itu sendiri. Sehingga nanti terkait dengan isu kerahasiaan data simpanan dan penyimpanannya itu sudah tercover di dalam perjanjiannya itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini langsung masuk ke terkait dengan cakupan yang mana memang di sini lebih fokus kepada beberapa perubahan-perubahan format yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui sedikit ya, udah dapat spill-spillannya itu dari SEOJK ini banyak sekali perubahan yang memang kami lakukan penyesuaian dalam rangka memang tadi ada beberapa ketentuan-ketentuan ataupun hasil dari implementasi P2SK itu yang kami nilai ini perlu dilakukan penyesuaian. Yang pertama itu terkait dengan ringkasan eksekutif, Bapak Ibu. Jadi di sini kami langsung sampaikan saja, di sini ada update di dalam formnya itu, yang mana sebelumnya itu terdapat di bagian indikator utama itu sebelumnya ada kualitas aset, likuiditas dan lainnya. Nah itu kita coba drop, namun kita tambahkan profil resiko dan tata kelola. Jadi kami berangkatnya dari POJK terkait tingkat kesehatan BPR dan BPRS, yang mana indikator utamanya itu terdiri dari profil resiko, tata kelola, permodalan, dan rentabilitas. Untuk hal yang sifatnya tidak di dalam kolom itu, yaitu alamat dan kabupaten, itu tidak kami cantumkan kembali, kami hilangkan, cukup dengan nama BPR saja. Karena alamat dan kabupaten itu sebenarnya sudah ada di data pokokasi BPR dan kami sudah terima. Untuk itu yang ringkasan eksekutif, kemudian yang kedua ini strategi bisnis dan kebijakan. Di sini untuk formatnya tidak mengalami perubahan, namun di dalam rencana jangka pendek dan jangka menengah itu kami menyisipkan dalam hal BPR akan melakukan konsolidasi, penawaran umum dan atau sinergi perbankan, itu perlu nanti diuraikan di dalam rencana jangka pendek dan jangka menengah. Hanya itu saja yang kami tambahkan. Gitu. Jadi secara format itu tidak mengalami perubahan, namun ketika Bapak Ibu BPR ingin mengisi terkait rencana jangka pendek dan menengah, apabila ada, kami tahun depan ingin melakukan konsol gitu, atau kami tahun depan ingin melakukan penawaran umum, maka di tahun pelaporan sebelumnya, pada saat pelaporan, itu harus dimasukkan terlebih dahulu di rencana jangka pendek dan jangka menengahnya. Tapi untuk formatnya tidak berubah, Bapak Ibu. Kemudian ini untuk proyeksi laporan keuangan, kemudian juga target rasio dan pos keuangan, itu di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat beberapa perubahan-perubahannya. Namun di sini yang kami coba highlight adalah posisi penggunaan aktualnya. Mungkin Bapak Ibu tidak familiar karena sebelumnya penggunaannya itu posisi Oktober, sekarang kami majukan menjadi posisi November. Mungkin ini adalah pertanyaan yang memang sering kami beberapa hari kemarin itu kami sering mendapatkan, Pak, ini ketika dia dirubah menjadi November, isunya yang pertama adalah apakah ada perpanjangan atau tidak. Kemudian yang isu yang kedua adalah
Berarti BPR atau kami industri hanya memiliki waktu 15 hari ya untuk mengisinya. Yang pertama kami jawab dulu, untuk perpanjangan itu tidak ada. Itu tetap sesuai dengan ketentuan, tidak ada perpanjangan waktu, batas waktunya itu untuk penyampaian RBB-nya di tanggal 15. Nah, tapi kalau untuk jangka waktunya berkurang itu kami menjawabnya adalah tidak. Karena sebelum kami melakukan penentuan atau perubahan posisi aktual ini, kami sudah melakukan beberapa kegiatan seperti kami sudah melakukan survei online, mungkin Bapak Ibu juga ada beberapa yang sudah menerimanya karena kami mengirimkannya ke seluruh BPR, kemudian juga kami juga melakukan in-depth interview kepada beberapa BPR, baik itu swasta bahkan sama BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kami melakukan in-depth interview terkait dengan proses penyusunan RBB-nya sehingga kami bisa merumuskan perubahan ini juga, dan kita juga melakukan beberapa konsinyering atau beberapa kegiatan dengar pendapat yang mana memang RBB ini tidak akan sedikit jangka waktunya apabila disusun dari jauh-jauh hari seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami waktu itu adalah mencoba mencari keterangan ataupun informasi dari BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah salah satunya. Bahkan kami juga menanyakan bagaimana sih proses penyusunan di teman-teman BPR yang dimiliki oleh daerah. Ternyata teman-teman BPR yang dimiliki pemerintah daerah itu mereka prosesnya lebih panjang lagi karena mereka harus ada mungkin ada yang hearing dengan stakeholder terkait, dalam ini mungkin pimpinan daerahnya bahkan sampai anggota DPRD-nya gitu. Yang mana tenggak waktunya itu atau waktu yang diberikannya tergantung dari stakeholder itu sendiri dan tidak bisa ditentukan, sehingga mereka melakukan penyusunannya, kami coba gali informasi, mereka menyusunnya sudah jauh-jauh hari gitu. Nah kami tanya terkait dengan proyeksi keuangan dan terkait dengan data-data kuantitatifnya seperti apa ya, kami nanti tinggal melakukan updating, namun secara besaran, secara rumusan, secara target, secara mekanisme pencapaiannya itu mereka sudah tentukan atau sudah mereka siapkan dari jauh-jauh hari, sehingga nanti ketika mereka mendapatkan waktu untuk melakukan pembahasan terkait rencana bisnis ini, mereka sudah siap datanya atau mereka nanti tinggal rubah saja di posisi data kuantitatifnya saja seperti itu. Namun secara kualitatif BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sudah menyusunnya dari jauh-jauh hari dan sudah siap seperti itu. Yang penting message dari pemangku kepentingannya itu sudah didapat sehingga nanti tinggal dirumuskan dalam rencana strategis itu. Seperti itu, dan memang tujuannya adalah kenapa kami coba sesuaikan dari Oktober menjadi November. Ini sebenarnya ingin agar tercermin data tersebut itu menunjukkan data yang sebenarnya gitu loh. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu ada jeda 1 bulan itu bisa terjadi hal yang memang di luar dari kendali kita gitu. Sehingga kami coba memajukan menjadi November agar tidak ada gap ketika penyusunan proyeksi yang di posisi Desember seperti itu. Karena memang biasa di akhir-akhir tahun ini volatilitas dari data ataupun kondisi keuangan itu di akhir-akhir 1 bulan atau di akhir-akhir tahun itu sangat signifikan gitu perubahannya. Sehingga kami mengharapkan ketika nanti baseline-nya penggunaannya November itu untuk memproyeksikannya itu gapnya tidak terlalu jauh. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang proyeksi laporan keuangan, ini coba kami sesuaikan pos-posnya. Jadi seperti yang di format 310 ini proyeksi laporan keuangan ini juga mengalami perubahan pos-posnya. Selain tadi perubahan penggunaan aktual, kemudian yang posisi laporan untuk laba rugi juga itu mengalami perubahan juga. Beberapa pos kami sesuaikan juga. Ini penyesuaiannya juga sesuai dengan SEOJK Apollo yang dikeluarkan tahun 2024 kemarin. Jadi ada beberapa pos yang kami coba sesuaikan juga, disesuaikan dengan Apollo sehingga nanti akan inline data tersebut. Ini untuk yang rekening administratif juga ada beberapa pos yang kami sesuaikan. Target rasio juga itu sama, ada beberapa yang kami sesuaikan karena di sini kita sama-sama tahu untuk pos untuk target rasio itu sendiri kan kita kembalikan lagi ke
POJK terkait manajemen risiko, yang mana memang ada beberapa rasio-rasio itu kami sesuaikan kembali. Dan untuk perubahannya yaitu masih sama, penggunaan aktualnya kami coba sesuaikan menjadi November yang sebelumnya Oktober. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu terkait dengan yang data-data perubahan ini, khususnya yang perubahan ini, nanti kami akan sampaikan juga teknis penyampaiannya seperti apa. Mungkin akan bertanya, Pak berarti tinggal 15 hari lagi, nanti akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Ini rencana penghimpunan dana, ini tidak mengalami perubahan untuk formatnya dan isinya, itu tidak ada perubahan yang signifikan. Terus untuk yang rencana penyaluran dana, ini berubahnya sama di posisi aktualnya saja, yang sebelumnya November menjadi, sebelum Oktober menjadi November. Kemudian yang rencana penyaluran dana yang khusus untuk penyaluran berdasarkan jenis penggunaan, itu ada beberapa di sini, nanti Bapak Ibu tinggal lihat saja perbedaannya. Kemudian yang terakhir itu penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha juga sama, ini kami ada beberapa penambahan kolom, karena di sini juga kami coba menambahkan adanya jenis usaha selain usaha mikro, kecil dan menengah. Pada bagian jenis usaha itu kita tambahkan, karena sebelumnya itu belum ada untuk jenis usaha tersebut, dan nanti untuk mengisinya hanya menuliskan sandinya saja di situ. Untuk posisi aktualnya juga kami lakukan perubahan dari Oktober menjadi November. Dan yang terakhir, yang ke-7 di cakupan rencana bisnis, yaitu di bagian rencana permodalan. Ini penggunaan posisi aktualnya juga kami rubah, dan juga kami menambahkan informasi terkait dengan jenis modal yang akan digunakan gitu. Jadi kami coba segregasikan lagi. Di sini untuk Sandi 01 untuk jenis modal dana, dan yang jenis Sandi 02 untuk tanah dan bangunan. Di sini kami coba segregasi, kami bagi lagi menjadi 2. Dan posisi aktualnya juga kita rubah. Selanjutnya untuk yang rencana pengembangan IT dan pengembangan kualitas SDM, untuk format 810, rencana pengembangan TI yang bersifat mendasar, ini kami hanya menambahkan di bagian informasinya itu keterangan berupa pihak yang bekerja sama atau pihak yang akan digunakan dalam rangka pengembangan teknologi informasi, terserta legalitasnya seperti apa. Karena apa? Ini mungkin nantinya bisa digunakan diskusi dengan pengawas atau dalam hal ini OJK untuk meminta apakah ada informasi ini terkait dengan vendor atau pihak ketiga yang kami akan gunakan gitu loh. Kira-kira ada concern apa enggak dan pihak. Jadi kita langsung bisa memitigasi atau bisa melakukan evaluasi, ternyata pihak yang akan digunakan ada track record apa, atau ini bagus kok ada beberapa perusahaan menggunakan. Jadi seperti itu, makanya kami coba menambahkan pihak yang direncanakan akan dilakukan kerjasama, termasuk juga dengan legalitasnya dalam hal pengembangan dan pengadaan TI. Nah, yang masih di dalam cakupan yang nomor 8 itu yang terkait dengan rekrutmen SDM-nya. Di sini formatnya tidak berubah, termasuk kolom ataupun informasinya di 0821-nya itu. Kemudian untuk yang pengembangannya, ini ada beberapa informasi yang kami coba tambahkan, karena ini ada kebutuhan yang terutama adalah di bagian kolom bagi pihak pelaksana. Jadi untuk mengetahui di sini nanti pihak pelaksananya ini siapa gitu loh. Apakah ini nanti dilakukan oleh internal atau eksternal kah, atau berkolaborasi dengan lembaga lain. Nah, di sini kita coba menambahkan informasi itu saja seperti itu. Untuk formatnya penambahannya hanya di kolom seperti itu. Ini untuk yang rencana pemanfaatan tenaga ahli daya, ini masih di form yang sama di cakupan rencana bisnis yang ke-8. Itu tidak ada perubahan untuk formatnya, jadi masih tetap sama. Selanjutnya yang untuk cakupan rencana bisnis yang ke-9, yaitu terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha baru. Untuk usaha barunya itu sendiri, kegiatan usaha baru itu tidak mengalami perubahan, namun nanti untuk yang kegiatan penyertaan modal dan atau divestasi atas inisiatif BPR itu sendiri, ini kan memang
berangkat dari tadi POJK terkait dengan perluasan kegiatan usaha perbankan, yang mana di situ ada kewenangan, bukan kewenangan, ada salah satu sayap baru yang bisa dilakukan oleh BPR, yaitu melakukan kegiatan penyertaan modal. Nah, di dalam kegiatan penyertaan modal ini kami sematkan di cakupan rencana bisnis, yaitu pada bagian pelaksanaan kegiatan usaha baru. Nah, untuk format yang ada di Bapak Ibu yang bisa dilihat di slide itu sendiri, itu ada nama perusahaan, lembaga penunjangnya, bidang usaha, structure, kemudian tujuan, proyeksi, persentase kepemilikan, dan juga aspek pengendalian. Ini kami mengacu ke POJK terkait perluasan kegiatan usaha perbankan. Seperti itu. Jadi ini format baru yang ada di cakupan rencana bisnis yang ke-9 terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha baru. Yang ketiga itu divestasi atas inisiatif BPR itu sendiri, ini juga form baru Bapak Ibu. Jadi nanti ada 2 yang harus diisi di cakupan yang nomor 9 tadi. Yang pertama itu penyertaan modal bagi BPR kepada lembaga penunjangnya. Yang kedua itu yang format barunya adalah rencana divestasi atas inisiatif BPR. Nah, di sini formatnya baru, jadi nanti Bapak Ibu bisa dilihat atau bisa diisi apakah ada kegiatan divestasi atau ada kegiatan penyertaan modal di tahun 2026 nanti. Kalau ada nanti silahkan diisi untuk rencana penyertaan modal atau divestasinya. Yang ke-10 yang tidak kalah penting itu adalah terkait rencana pengembangan dan atau perubahan jaringan kantor. Jadi di sini yang pasti ada perubahan terkait dengan formatnya ataupun juga pengisian sandinya. Karena Bapak Ibu juga sudah familiar juga atau mungkin sudah beberapa kali sering mendengar ada namanya kantor wilayah dan ada namanya sentra keuangan khusus. Itu juga dari POJK 7 terkait dengan BPR dan BPRS, yang mana kantor wilayah dan sentra keuangan khusus itu jaringan kantor baru gitu loh, jaringan kantor baru yang ada di BPR. Makanya kami di dalam rencana pengembangan dan atau perubahan jaringan kantor itu sendiri, kami juga lakukan penyesuaian termasuk juga sandi kantornya. Nah, ini berikut format yang ada di perubahan jaringan kantor. Kalau jenis rencananya itu nanti bisa dilihat apakah pengembangan, perubahan atau pemindahan status atau pemindahan alamat. Nah, ini jaringan kantor di sini. Ini kami ada sandi barunya. Itu yang pertama itu sandi barunya adalah kantor wilayah. Yang kedua itu sentra keuangan khusus. Yang ketiga KC menjadi SKK. SKK menjadi KC, SKK menjadi KK, KK menjadi SKK, dan yang terakhir adalah khusus untuk kantor kas. Kok kantor kas kayaknya baru muncul lagi? Iya, ini kami masukkan kembali agar nanti bisa menjadi informasi bagi kami dalam hal ini OJK apabila ada di tahun depan itu atau di dalam rencana bisnisnya itu ada misalnya pembukaan atau penutupan jaringan kantor kas. Memang sifatnya pelaporan gitu loh. Tapi di sini hanya untuk memberikan informasi ke kami apakah ada rencana pembukaan kantor kas dan atau penutupan atau bahkan pindah alamat kantor kasnya itu sendiri. Untuk yang rencana waktu, perkiraan investasi biaya, lokasi itu masih existing, tidak kami lakukan perubahan. Ada satu kolom penambahan yaitu kantor induk sentra keuangan khusus. Ini kantor induk sentra keuangan khusus ini adalah memang di dalam POJK 7 ini kantor SKK ini hanya bisa menginduk ke 2 jaringan kantor, kantor pusat atau kantor cabang. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mengisi, oh kami ingin membuka SKK, berarti di jaringan kantornya nanti tinggal dimasukkan kode sandi SKK, kemudian nanti di kantor induk secara otomatis akan muncul ini ke kantor pusat atau ke kantor cabang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk yang jaringan kantor ini mengalami perubahan untuk format pelaporannya gitu. Karena ada beberapa informasi yang harus disampaikan ke kami terkait dengan jaringan kantor tersebut. Selanjutnya ini informasi lainnya. Jadi memang di informasi
lainnya ini juga ada beberapa penambahan gitu, penambahan format karena memang sebelumnya itu kan di dalam informasi lainnya ini hanya terdapat rencana aksi keuangan berkelanjutan, kegiatan penghentian kegiatan usaha, produk dan atau aktivitas, sama yang terakhir itu terkait dengan rencana literasi dan edukasi. Ya, tadi saya sempat lihat di chat Pak, itu double ya pelaporannya di aplikasi yang berkaitan dengan kompartemen edukasi dan perlindungan konsumen. Kami juga lapor, di sini kami juga lapor. Oh enggak, di sini sudah kami sesuaikan lagi dan memang di dalam POJK-nya mungkin Bapak Ibu dapat kami sampaikan POJK yang terbarunya itu tahun 2024 yang mana sudah tidak mensyaratkan lagi untuk melakukan pelaporan rencana literasi dan rencana edukasi gitu. Jadi tidak ada lagi redundant atau double pelaporan seperti itu. Nah, sekarang yang informasi lainnya ini adalah ada penambahan format. Yang pertama kalau misalnya Bapak Ibu lihat adalah rencana penghentian dan kegiatan usaha produk. Itu formatnya itu baru. Kalau untuk yang RKAB itu juga kami coba, sebelumnya kan sudah masuk, hanya saja formnya itu belum tercapture, belum disesuaikan gitu. Formatnya seperti apa nih RKAB. Nah, di sini kami coba buatkan. Dan yang ketiga itu terkait dengan rencana penawaran umum karena memang di POJK 7 itu sekarang BPR dengan batasan-batasannya itu bisa melakukan penawaran umum di pasar modal. Batasan ini maksudnya ada kriteria-kriteria tambahan bagi BPR atau tempat Bapak Ibu sekarang ini untuk melakukan IPO. Yang paling sering didengar adalah modalnya adalah 80M atau di atas dari 50 miliar itu sendiri. Dalam ini 80M itu salah satunya. Nah, nanti kalau semisalnya Bapak Ibu ada rencana selain tadi dimasukkan di dalam strategi bisnis dan kebijakan. Nah, di sini ada form yang harus diisi. Diisinya itu ada tujuan penawaran umum, kemudian manfaat penawaran umumnya seperti apa, kemudian jumlah saham yang ditawarkan gitu. Jumlah saham sini termasuk juga informasi apakah membuat saham baru atau melepas saham yang existing seperti itu. Dan yang terakhir adalah estimasi biaya. Biaya di sini adalah biaya emisi yang nanti akan dikeluarkan ketika melakukan IPO. Ya nanti kalau misalnya ada ada bicara sama perusahaan sekuritas ya biaya emisi biasanya ya sekitar 2-5% dari biaya dari nominal IPO lah, paling mudahnya menghitungnya seperti itu. Cuma nanti bisa didiskusikan dengan calon perusahaan Anda dengan calon underwriternya, bisa ditanyakan berapa sih kalau misalnya biaya kami kalau misalnya memang jadi untuk IPO. Nah, nanti itu diinformasikan di uraian ini. Dan yang terakhir itu yang keempat adalah laporan rencana pengkinian data nasabah. Nah, di sini memang kami juga mendapatkan informasi banyak dari Bapak Ibu yang terkadang lupa menyampaikan laporan rencana pengkinian data nasabah atau ketinggalan tidak dilaporkan karena dengan alasan di SEOJK yang existing itu tidak ada menyampaikan laporan rencana pengkinian data. Namun di dalam SEOJK di pelaporan dan transparansi bagi BPR atau biasa disebut dengan POJK Apollo atau SEOJK Apollo BPR BPRS itu disampaikan bahwa laporan rencana pengkinian data itu bagian dari rencana bisnis itu. Makanya atas dasar itu kami biar nanti tidak terjadi hal yang sama atau ketinggalan atau Pak di SEOJK-nya sebelumnya di SEOJK-nya nggak menyebutkan tuh, ya makanya di sini kami tarik ke dalam RBB untuk diperjelas kembali sehingga nanti tidak ada bias atau misinformasi atau asymmetric information. Makanya kita coba pertegas lagi di sini di format yang keempat itu di rencana pengkinian data. Di sini ada formnya ini masih sama, form yang mengacu ke SEOJK terkait dengan APU PPT gitu. Kami tidak melakukan perubahan. Nah, Bapak Ibu sebelum ke bagian penyesuaian dan perubahan rencana bisnis, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya nih, Pak bagaimana nanti dengan penyusunan laporan untuk RBB 2026 yang harus disampaikan di bulan ini bahkan gitu loh. Kami cuma tinggal waktu punya beberapa hari dan tadi kalau disinggung perubahan aktualnya menjadi November sedangkan datanya juga masih ada yang belum. Nah,
Jadi gini Bapak Ibu, terkait dengan mekanisme pelaporan kami tegaskan kembali, karena untuk yang 2026 Bapak Ibu itu tetap melaporkan sesuai dengan yang ada di Apollo-nya Bapak Ibu, klien Apollo-nya Bapak Ibu. Nah, untuk perubahan-perubahan yang tadi Bapak Ibu, kayak misalnya perubahan aktualnya dari posisi Oktober kemudian menjadi November. Nah, untuk yang Novembernya itu nanti Bapak Ibu cukup upload saja. Cukup upload saja itu di form 99 ini. Jadi nanti kami berikan formatnya untuk semua form yang perubahan itu dalam bentuk Excel. Nanti untuk yang perubahan-perubahan yang sesuai tadi yang sudah kami paparkan itu untuk dicakupan rencana bisnisnya juga, itu nanti tinggal cukup diupload di format 99. Jadi Bapak Ibu melaporkannya untuk saat ini itu 2, yang existing yang masih ada di Apollo itu silahkan diinput saja untuk posisi yang Oktober. Kalau untuk data yang sifatnya kuantitatif, nah nanti untuk yang Novembernya itu tetap dilaporkan ke kami, namun dengan mekanisme upload saja Bu, Bapak Ibu. Jadi nanti formatnya kita kasih, nanti tinggal upload bersamaan dengan menggunakan format 99. Nanti untuk terkait pelaporan nanti sama rekan saya, Ibu Carla nanti akan menjelaskan lebih detail. Namun secara prinsip seperti itu, jadi tidak perlu khawatir, Pak di Apollo kan nggak ada, bagaimana cara ya cara di Apollo memang tidak ada, cuma nanti untuk melaporkannya diupload menggunakan file yang sudah kami siapkan dalam bentuk Excel pada form 99 di informasi lainnya. Jadi diuploadnya secara satu kesatuan ya, jadi tidak satu persatu tapi langsung satu file langsung diupload semua ke dalam situ gitu. Dan memang untuk RBB yang di tahun 2026 nanti isinya itu yang lebih akan muatannya lebih cukup signifikan justru nanti akan ada di format 99 karena informasi terbaru terkait dengan perubahan yang ada di SOJK ini semuanya untuk saat ini masih diakomodir di bagian cakupan di informasi lainnya gitu, seperti itu Bapak Ibu. Ini yang selanjutnya terkait penyesuaian dan atau perubahan rencana bisnis. Jadi memang kalau penyesuaian kita sudah sama-sama tahu di situ kami tidak melakukan perubahan untuk persyaratannya dan penyesuaian ini hanya bisa yang bisa melakukan itu adalah OJK, dalam ini pengawas dapat meminta BPR untuk melakukan penyesuaian. Nah tadi seperti yang sudah disinggung oleh Pak Santo juga terkait adanya perubahan yang dilakukan satu kali ini oleh BPR ini, ya memang secara ketentuan perubahan rencana bisnis hanya dapat dilakukan satu kali dan disampaikan ke OJK paling lambat akhir bulan Juni. Nah, di sini kami coba buka ruang, tapi tidak serta-merta kami bebaskan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengambil kesempatan ini lebih dari satu kali, tolong dipertimbangkan secara matang-matang, tolong dipastikan lagi bahwasanya perubahan yang dilakukan ini yang lebih satu kali di luar dari periode bulan Juni, ini memang benar-benar hal yang signifikan yang mempengaruhi kondisi BPR Bapak Ibu, kegiatan operasional, bahkan juga mempengaruhi kinerjanya BPR gitu. Jadi tidak hanya oh ini rubah misalnya rubah target sekian persen gitu langsung diajukan gitu. Karena apa? Tetap nanti ketika mengajukan perubahan tersebut ini ada kewenangan dari OJK dalam ini pengawas akan mengases gitu. Jadi tidak serta-merta pengajuan ini akan disetujui gitu. Jadi prosesnya ketika ingin melakukan satu kali yang pasti adalah terdapat faktor internal dan eksternal yang signifikan. Yaitu sama ketika persyaratan melakukan perubahan yang dapat dilakukan di periode Juni. Itu harus signifikan kemudian mempengaruhi kinerja dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya adalah BPR mengajukan permintaan penyesuaian. Jadi BPR mengirimkan surat kepada OJK untuk meminta penyesuaian rencana bisnis kepada OJK. Yang diminta bukan perubahan di dalam surat tapi adalah meminta penyesuaian. Karena apa? Kewenangan OJK untuk melakukan penyesuaian. BPR melakukan perubahan. Jadi tetap BPR mengajukan permintaan penyesuaian rencana bisnis kepada OJK. Nah, ketika permintaan penyesuaian itu sudah disetujui sudah diterima oleh OJK, OJK nanti akan sebelum memberikan persetujuan akan melakukan diskusi dulu, melakukan rapat dulu. Ini kenapa BPR meminta penyesuaian gitu. Nah, itu di situ harus dijelaskan oleh BPR itu Z-nya dan lain sebagainya kenapa melakukan meminta penyesuaian kepada OJK.
Seperti itu. Nanti ketika memang sudah disetujui dan dirasa itu masuk akal dan bahkan mempengaruhi kinerja serta kegiatan operasional yang signifikan gitu. Nanti OJK dalam ini akan menyampaikan surat atau meminta untuk BPR melakukan penyesuaian. Jadi memang kita coba perluas maknanya, karena kalau kita berkutat dengan perubahan saja ya pasti secara ketentuan di POJK itu hanya bisa 1 kali. Namun kami coba perluas mekanismenya, namun tidak melanggar dari ketentuan POJK-nya. Tetap BPR mengajukan permintaan penyesuaian ke OJK, OJK nanti akan melakukan mengakses, disetujui atau tidak. Nanti ketika disetujui, OJK akan meminta kepada BPR menyampaikan melalui surat atau melalui media apapun untuk melakukan penyesuaian. Jadi endingnya tetap namanya penyesuaian. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami tekankan kembali BPR bisa melakukan perubahan 1 kali gitu. Karena kan melakukan penyesuaian bukan ranahnya BPR tapi ranahnya OJK. Makanya di sini kami bilang lebih dari 1 kali untuk perubahannya. Namun mekanismenya hanya kami rubah, kami perluaslah sehingga bisa mengakomodir hal-hal yang memang di luar kuasa kita kayak kondisi kahar ya, misalnya COVID gitu loh. Bagaimana kalau misalnya OJK-nya tidak meminta penyesuaian gitu. Apakah BPR bisa merubahnya langsung? Ya bisa kalau semisalnya sebelum bulan Juni. Tapi kalau kejadiannya sudah bulan Juni kan nggak bisa gitu. Nah itu akan deadlock di situ. Nah makanya kami coba memperluas maknanya menjadi seperti ini mekanismenya gitu. Bisa melakukan perubahan tapi mekanismenya ya tadi ada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian juga BPR mengajukan kepada OJK untuk membuat penyesuaian. Nah nanti akan dilakukan diskusi baru nanti hasil diskusi itu OJK akan meminta BPR untuk melakukan penyesuaian seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini terkait dengan laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis itu sendiri. Di sini ada konten yang kita tambahkan adalah laporan realisasi pengkinian data. Kalau yang tadi di informasi lainnya adalah laporan rencana pengkinian data. Nah realisasinya ada di laporan pelaksanaan pengawasan rencana bisnis ini sendiri. Jadi di dalam laporan pelaksanaan pengawasan rencana bisnis ini, kalau untuk kontennya yang ada di kolom yang berwarna hijau muda ini yang di sebelah kiri itu masih yang existing gitu. Nah yang terbarunya itu adalah yang di form yang selanjutnya yang ada di form laporan realisasi pengkinian data. Jadi untuk realisasinya ini nanti bagian satu kesatuan dengan laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis bagaimana diatur di POJK Apollo BPR dan PPRS di pasal 50 laporan realisasi pengkinian data merupakan bagian dari laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis. Nah ini kami coba tarik biar nanti Bapak Ibu tidak ada yang tertinggal lagi untuk laporan laporan realisasi pengkinian dengan alasannya adalah itu kan tidak ada di SEOJK RBB. Nah sekarang sudah kami tarik di sini, jadi nanti ke depannya kami harapkan tidak ada lagi laporan yang pelaksanaan di laporan realisasi pengkinian data ini ketinggalan gitu di dalam laporan pelaksanaan pengawasan rencana bisnis. Itu, nah ini yang poin yang kelima terkait pelaporan akan disampaikan atau dilanjutkan seperti tadi yang disampaikan ke Ibu Carla. Ibu Carla kami persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan lanjutkan ya berkaitan dengan pelaporannya. Ini merupakan slide terakhir ya Bapak Ibu. Untuk pelaporan sendiri berkaitan dengan tata cara penyampaian rencana bisnis dan laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis itu dilaksanakan sesuai dengan POJK pelaporan BPR Syariah. Di mana kalau untuk penyampaian rencana bisnis itu dilaksanakan pada tanggal 15 Desember ya maksimal. Itu sebelum tahun berjalan. Kemudian untuk laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis itu dilaksanakan secara semesteran. Kemudian untuk tata cara penyampaian penyesuaian rencana bisnis dan perubahan rencana bisnis itu juga dilakukan sesuai dengan tata cara penyampaian rencana bisnis.
Kemudian untuk BPR menyiapkan rencana bisnis serta laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis itu bisa dalam bentuk TXT dan atau portable document format atau PDF. Nah, ini mungkin banyak pertanyaan juga bagi Bapak Ibu ya dalam hal sistem pelaporan otoritas jasa keuangan ini belum tersedia gitu ya. Untuk ringkasan eksekutif, laporan proyeksi laporan keuangan, rasio, kemudian hal-hal dari huruf A sampai J ini sebagaimana diatur di dalam SEOJK ini, BPR itu bisa menyampaikan dalam bentuk PDF pada format 99 di informasi lainnya. Jadi di sini juga tadi banyak yang bertanya gitu ya Bapak Ibu, pada format 99 itu di bagian mana, yaitu di bagian informasi lainnya. Kemudian juga untuk penyampaian Apollo untuk RBB 2026, itu nanti memang pengisiannya tetap diisi untuk bagian format-formatnya, di awalnya memang yang masih menggunakan format yang bulan Oktober, namun nanti di format 99 lainnya itu sudah sesuai dengan SEOJK ini, yaitu menggunakan data aktual November di format 99 informasi lainnya. Kemudian pada saat surat SEOJK ini berlaku, maka SEOJK nomor 28 tahun 2021 tentang rencana bisnis Bank Perkreditan Rakyat itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi memang SEOJK ini sudah mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan itu sudah berlaku dari tanggal 13 November 2025. Sehingga untuk penyampaian RBB 2026 itu sudah mengacu kepada SEOJK terbaru. Demikian mungkin dari saya, mungkin sebelum saya kembalikan ke lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin ada tambahan dari Pak Doni atau Pak Santo? Terima kasih tadi pemaparan dari Mas Adit dan dilengkapi dengan Mbak Carla ya. Jadi Bapak Ibu, nanti monggo kalau ada yang mau bertanya secara live bisa menggunakan fitur raise hand, tapi sambil juga kami coba menyampaikan beberapa hal yang menjadi penting ya. Termasuk ini mungkin juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di Q&A. Untuk format kami telah bantu siapkan, nanti akan disampaikan, mungkin secara teknis akan lebih efektif juga kalau nanti bisa sambil juga berdiskusi dengan masing-masing pengawas Bapak Ibu. Karena forum ini kebetulan ada beberapa ketentuan yang tidak hanya BPR tapi ada juga yang bank umum. Kemudian untuk batas waktu tadi rujukannya tetap POJK sehingga POJK 15 ya, sehingga tetap batas waktunya adalah 15 Desember 2025. Walaupun tadi terima kasih ada di update oleh Mbak Melia ya kalau nggak salah saya lihat di forum GNE bahwa ada perlakuan khusus. Jadi ini tolong dicatat, ini perlakuan khusus untuk daerah yang mengalami bencana, untuk daerah di Aceh atau BPR yang berada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu bisa sampai dengan 31 Desember. Tapi kembali kalau yang di luar itu tetap batas waktunya adalah 15 Desember. Nah, adapun selanjutnya yang perlu saya garis bawahi adalah terkait penggunaan jasa profesional. Ini sebenarnya ada juga yang menanyakan lagi gitu ya, tolong bisa dibaca dulu atau dipelajari gitu apa yang sudah dituangkan dalam ketentuan ini, rujukannya, kriterianya, batasannya gitu ya. Karena ini bukan sesuatu yang kemudian bisa dilakukan serta-merta gitu. Ini sesuatu yang memang harus ada evaluasi baik untuk kebutuhan internalnya, secara internal gitu maksudnya dievaluasi, namun juga nanti perlu disampaikan kepada pengawas untuk kita lihat jadi urgensi, kemudian nilai tambah dan signifikansi dari penggunaan ini. Karena jangan sampai untuk hal-hal yang standar gitu juga dilakukan oleh jasa profesional. Jadi ini penekanannya di situ. Kemudian terkait dengan penyesuaian RBB, tadi kalau perubahan atas inisiatif BPR itu tetap 1 kali ya Bapak Ibu. Yang kemudian bisa dilakukan adalah nanti BPR memohonkan atau menyampaikan permohonan kepada masing-masing pengawas untuk apabila ada hal signifikan. Nah tadi juga tidak sesuatu yang
tanpa dasar gitu atau hal-hal yang kecil ya. Ini ada sesuatu yang memang harus ada dasarnya, harus signifikan. Misalnya nih ya, terkait misalnya sekarang ada bencana, tapi ini kan sudah akhir tahun, jadi tidak ini. Mungkin di periode-periode semester 2 awal yang sudah melewati batas waktu 1 kali perubahan gitu. Atau misalnya ada rencana konsolidasi, kemudian ada perubahan kinerja yang signifikan gitu, misalnya ada case-case gitu ya, fraud atau kecurangan dan seterusnya. Yang pengaruhnya sangat signifikan dan itu gunanya atau itulah sarana yang perlu disampaikan melalui komunikasi dengan masing-masing pengawas sehingga apa yang dijadikan acuan dalam rencana bisnis itu tidak jauh dari nanti harapan atau proyeksi realisasinya. Itu sebentar, oh ya menekankan lagi, sorry tadi saya salah bilang ini baru keluar minggu lalu, maksudnya bulan lalu ya, jadi tanggal 13 November 2025 sehingga ketentuan ini sebenarnya sudah kami publis gitu. Namun mungkin kami menyadari, memahami bahwa secara teknis ada teman-teman yang mungkin tadi ada yang menyampaikan baru kemarin menyampaikan dan sudah diterima, ada tanda terimanya oleh dari sisi pelaporan gitu. Tapi memang sesuai dengan ketentuan SEOJK yang terbaru ini, tentu semuanya tetap harus mengacu pada apa yang diatur di sini. Sehingga apabila bagi yang sudah menyampaikan, tentu agar dilihat kembali, dipastikan cakupannya. Tentu pasti ada yang belum sesuai, termasuk tadi posisi data ya. Tapi itu kan untuk pelaporan di Apollo memang tetap di posisi Oktober ya Mas Hadi ya. Nanti update-nya yang posisi November melalui upload di Form 99. Jadi ini bukan sesuatu yang redundant atau mengulang pekerjaan ya Bapak Ibu. Jadi ini menjadi sesuatu yang justru kami mengharapkan Bapak Ibu BPR bisa lebih menggunakan data yang realistis gitu ya, yang paling terbaru posisinya November untuk melengkapi. Nah nanti kalau di tahun depan 2026 itu secara sistem sudah akan kami siapkan pelaporannya supaya semua mengacu pada posisi November. Namun untuk tahun ini bisa dibilang periode transisi juga nih untuk Bapak Ibu tetap melakukan yang posisi Oktober dan itu menjadi dasar penyusunan RBB. Kemudian nanti posisi Novembernya menggunakan mekanisme upload di Form 99. Sementara itu selanjutnya mungkin masih ada waktu sekitar 15-20 menit untuk kita buka tanya jawab ya. Nanti yang beberapa pertanyaan di forum fitur Q&A juga sudah teman-teman secara teknis menjawab gitu Bapak Ibu. Sambil menunggu Mas Doni ada yang sampaikan silakan. Baik, terima kasih Pak Santo. Tadi beberapa hal menggarisbawahi aja Bapak Ibu sekalian bahwa semangatnya bahwa ini tidak hanya merupakan aturan yang memuat perubahan format laporan aja itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di SEOJK ini kita juga memiliki semangat gitu ya Bapak Ibu sekalian bahwa pelaksanaan penyusunan rencana bisnis BPR ke depannya ini harus mengalami peningkatan kualitas gitu ya. Tadi mungkin beberapa perubahan memang cukup signifikan gitu ya, tapi kami juga dalam penyusunan RBB ini sudah melakukan semacam uji coba gitu ya. Kita udah survei, kita udah melakukan IDI dan lain sebagainya gitu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Adit, Mbak Carla, ditambahkan juga oleh Pak Santo gitu ya, bahwa nanti harus ada peningkatan peran juga dari Dewan Komisaris gitu ya, bahwa Dewan Komisaris tidak hanya menunggu bahwa RBB itu selesai terus dimintakan persetujuan ke Dewan Komisaris, dia harus proaktif, harus mulai turun saat awal penyusunan RBB. Terus tadi juga ada fleksibilitas gitu ya, yang memang tidak akan mengubah gitu ya aturan di POJK-nya itu. Jadi secara umum POJK 15 tahun 2021 masih tetap gitu. Jadi yang berubah adalah SEOJK-nya saja. Jadi hak untuk melakukan perubahan atas inisiatif BPR itu masih sesuai dengan POJK tersebut, yaitu 1 kali dalam 1 tahun yang
nanti dilaksanakan paling lambat 30 Juni gitu. Namun sepanjang nanti dipenuhi hal-hal tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Adit itu ya, ini DPR bisa mengajukan kepada pengawas untuk menggunakan kewenangan penyesuaiannya gitu ya Bapak Ibu sekalian untuk melakukan perubahan. Misalkan ya yang baru-baru ini ada daerah bencana yang tentunya juga akan nanti berpengaruh signifikan. Di tahun-tahun lalu kita juga mengalami namanya pandemi Bapak Ibu sekalian yang kalau kita nanti dasarkan pada RBB awal akan sangat signifikan deviasinya. Makanya meskipun nanti sudah digunakan, meskipun sudah lewat dari 30 Juni, BPR masih ada kemungkinan untuk melakukan penyesuaian gitu ya, permintaan penyesuaian kepada pengawasnya gitu Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini nanti akan diukur juga oleh pengawasnya. Jadi nggak setiap ada perubahan nanti jadinya bukan rencana bisnis gitu ya. Karena disesuaikan terus gitu. Ini dalam hal terjadi hal-hal yang di luar prediksi gitu ya, yang nanti secara signifikan mempengaruhi kondisi keuangan BPR dan resikonya gitu. Terus juga ada penggunaan jasa profesional tadi juga cukup jelas sebenarnya. Saya ingin ini aja Bapak Ibu sekalian penggunaan posisi aktual gitu ya. Tadi mungkin Mas Adit sudah menjelaskan karena materinya cukup banyak, mungkin Bapak Ibu juga ada yang ketinggalan, ada yang tadi ngambil minuman, mungkin nggak sempat dengar gitu ya. Jadi memang dalam rangka untuk meningkatkan kualitas gitu ya, penyusunan rencana bisnis, kita coba untuk yang pertama juga tadi udah kita sampaikan, berikutnya lagi posisi aktual pembandingnya kita majukan menjadi November gitu Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti data posisi yang kita cantumkan itu sudah mendekati posisi aktual. Memang idealnya adalah Desember gitu ya. Cuma kan kita nggak mungkin juga menggunakan data 31 Desember pada saat kita nyampaikan di 15 Desember. Itu yang pertama itu mendekatkan pada posisi aktual data pembandingnya gitu. Jadi pada perjalanannya penyusunan ini kita juga sudah melakukan semacam survei gitu Bapak Ibu sekalian, kita dalami lagi dalam bentuk interview itu. Ada beberapa BPR itu yang melakukan perubahan RBB hanya karena data pembanding ini Bapak Ibu sekalian. Begini penjelasannya. Jadi biasanya BPR itu kalau dapat RBB itu turun dari atas gitu ya, dari pemegang saham top down gitu. Biasanya sudah disertai dengan pertumbuhannya sekian. Pada saat itu data yang digunakan adalah Oktober gitu. Misalkan ada pertumbuhan 5%. Terus di Desember ternyata ada rencana untuk hapus buku dan lain sebagainya. Pada kenyataannya netnya jadinya di atas 5% sampai dengan mungkin 10%, 15% gitu. Dan BPR merasa bahwa kami mampunya tumbuh 5%, maka dilakukan penyesuaian. Harapannya kalau nanti sudah kita dekatkan ke November, nanti lebih mendekati data aktual. Itu kita juga sudah survei dan melakukan IDI Bapak Ibu sekalian. Kita juga, tadi Mas Adit juga cerita, memang ada dua gitu ya. Dua secara umum, dua aliran ya, kalau kami bisa mengatakan seperti itu. Ada yang bottom up, langsung usulan dari bawah, atau top down gitu, terkait dengan RBB ini. Dua-duanya itu sudah jauh-jauh hari itu Bapak Ibu sekalian. Ini di BPR yang kita survei dan kita interview, sudah disusun jauh-jauh hari, bukan berarti saat posisi, misalkan kemarin Oktober itu ya, 31 Oktober baru kita susun itu setelah tutup akhir bulan itu, bukan seperti itu konsepnya. Bahwa RBB ini harapannya nanti akan menjadi semacam roadmap internal dari BPR itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti RBB ini ya peta jalannya BPR yang nanti akan diterapkan secara internal. Itu harusnya kalau menyangkut hal yang strategis seperti itu, ya penyusunannya jauh-jauh hari. Kita kemarin juga menangkap ada BPR yang sebelum Agustus itu sudah mulai bahas dengan pemegang saham, itu juga sudah ada
informasi dari pemegang saham. Saya pengennya seperti ini, visi misi pemegang saham itu kan memang kalau POJK tata kelolanya wajib untuk disosialisasikan, disampaikan kepada pengurus dan pegawai BPR itu sendiri. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita udah survei dan melakukan IDI, kita udah interview dan harapannya memang bukan berarti nanti kalau jadi 30 November data pembanding baru disusun tanggal 1 Desembernya, bukan seperti itu. Kita udah siapkan itu data pembanding nanti akan lebih dini gitu ya, lebih dini BPR itu tahu kalau nanti ada hal-hal yang sifatnya tidak relevan yang tadi saya sampaikan. Nanti di posisi November ada transaksi yang signifikan misalkan seperti itu. Itu terus kondisi idealnya Bapak Ibu sekalian, tadi kita udah sampaikan ini RBB harus dibahas jauh-jauh hari dengan pemegang saham gitu ya. Kita juga survei juga untuk BPR milik Pemda dan kita ketahui kalau BPR milik Pemda lebih panjang itu mekanisme untuk penyampaian RBB maupun persetujuannya dan itu sudah jauh-jauh hari sudah disampaikan. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian pertimbangan berikutnya lagi gitu ya. Pak, kita belum tutup buku Pak gitu misalkan. Jadi 30 Novembernya mungkin tutup bukunya di tanggal 5 Desember. Itu sebenarnya kondisi BPR yang 10 tahun yang lalu lah Bapak Ibu sekalian. Kita lihat sekarang ini cukup banyak gitu ya bantuan tools core banking system yang bisa menghasilkan catatan atau laporan transaksi secara real time gitu ya, yang itu bisa langsung menghasilkan laporan tahunan secara bulanan di posisi akhir tutupnya gitu. Jadi seperti itu kita juga mendorong bahwa praktek-praktek untuk backdated itu ya kami sebutnya seperti itu sebenarnya sudah tidak diperkenankan. Setelah selesai di posisi akhir bulan berarti harusnya sudah tutup bulan Bapak Ibu sekalian. Besoknya kan buka lagi untuk posisi tanggal yang bersangkutan. Mungkin itu tambahan Pak Santo, izin.